Bos-bos, kalau ngomongin usaha ikan, kebanyakan orang langsung kebayang danau, sungai, atau tambak di tepi laut. Tapi di Jakarta Timur, ada cerita yang bikin orang garuk-garuk kepala sekaligus kagum. Bayangkan saja, selokan yang biasanya cuma dilewati air, kini malah jadi tempat memelihara ribuan ekor lele. Bukan cuma hidup dan tumbuh besar, ikan-ikan ini juga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah. Di tengah padatnya permukiman warga Durensawit, Jakarta Timur, muncul sebuah gagasan sederhana yang mengubah cara pandang banyak orang. Bahwa rezeki tak selalu datang dari lahan luas. Kadang ia muncul dari ruang yang selama ini dianggap tak berharga. Dan dari sebuah selokan inilah, seorang ketua RT berhasil menggerakkan warganya untuk menciptakan sumber penghasilan bersama. Sebuah cerita yang bukan hanya menarik perhatian dalam negeri, tapi juga dilirik hingga mancanegara. Halo bos, saya Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 RW 4 Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Saya pengelola bisnis pencegah krisis planet. Kalau terlihat di Google Maps, ketik pencegah krisis planet. Dan juga buka website kita rt08 rw04 malakajaya.com. Di sana kegiatan kita nyatakan semua. Jadi buat teman-teman, bos-bos yang ingin melihat bagaimana kami mengelola supaya mendapatkan cuan, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, ikuti terus Cuan Bos. Di sini, saluran air tak hanya berfungsi mengalirkan air hujan. Di atasnya dibangun kolam bertingkat yang dimanfaatkan untuk memelihara lele. Gagasan ini menarik karena membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan berarti harus membatasi peluang usaha. Ribuan ekor lele dipelihara di tempat yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Setiap hari, ikan-ikan ini dirawat hingga siap panen. Dan dari sinilah aliran rejeki mulai mengalir untuk warga sekitar. Setiap program yang kami lakukan, warga ini dijadikan sebagai subjek, jangan objek. Jadi warga kita gali, warga saya mau bikin kolam di saluran air, gimana menurut warga? Penolakan pasti banyak, tetapi kan keputusan ada di kita. Kita manfaatkan musyawarah RT ini sebagai forum tertinggi di Republik. Karena kan ada peraturan Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2018. Ada peraturan Gubernur 22 tahun 2022 bahwa forum tertinggi di Republik ini adalah musyawarah rukun tetangga. Termasuk juga blueprint yang saya buat 5 tahun, itu kan hasil putusan musyawarah warga. Jadi warga bergerak, kita laksanakan, warga pasti ikut mengawal. Nyatanya bos, kekuatan terbesar dari usaha ini bukan ada pada kolamnya, melainkan pada kebersamaan warganya. Sejak awal, masyarakat diajak ikut memikirkan, memberikan masukan, hingga menentukan arah perkembangan kawasan mereka sendiri. Karena itulah, saat kolam berdiri, warga tak merasa menjadi penonton, mereka merasa ikut memiliki. Dari sinilah, satu gagasan kecil berubah menjadi gerakan bersama. Ribuan lele ditebar, dirawat, dan dipanen untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ya, lele ini kami taruh di saluran air, tetapi kita menggunakan air sumur, tetap air bersih yang kita gunakan, makannya pun pelet dan daun pepaya. Kemudian kita sudah bawa ke Skovindo, hasilnya nutrisi dengan gramasi yang sama, tidak kalah dengan ikan salmon. Jadi ini layak konsumsi. Harga jualnya pun kita sama seperti harga di pasaran, bahkan kadang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita bekukan, kita marinasi, ada yang bikin lele tangkap, dibikin abon, produk-produk olahannya nanti kita lihat ya, tuh lihat. Lele yang sehat gede-gede. Menariknya lagi, hasil panen lele di sini tidak langsung dijual begitu saja. Sebab dalam dunia usaha, keuntungan yang lebih besar seringkali datang dari proses pengolahan, bukan hanya dari hasil panen mentah. Karena itulah, lele-lele ini diubah menjadi beragam produk siap makan. Mulai dari lele berbumbu, lele marinasi, hingga abon lele yang tahan disimpan lebih lama. Langkah ini membuktikan satu hal penting, bahwa menambah nilai jual produk seringkali menjadi kunci agar usaha bisa tumbuh lebih besar. 1 kilogram lele bukan hanya dilihat sebagai ikan, tapi sebagai peluang yang bisa dikembangkan menjadi beragam sumber penghasilan. Dari satu kolam saja, omset budidaya lele bisa menyentuh sekitar 20 juta rupiah. Belum lagi dari produk olahannya. Produk UMKM yang dijual di kisaran Rp45.000 per kemasan mampu mencatat omset hingga 12 juta rupiah setiap bulan.
Dan itu belum termasuk produk olahan lain yang terus dikembangkan. Cuan banget kan, Bos? Tapi yang lebih penting dari angka-angka itu, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Bahwa peluang usaha seringkali bukan soal apa yang kita miliki, melainkan sejauh mana kita mau melihat potensi dari hal-hal yang selama ini diabaikan. Nah bos, kalau pengen punya bisnis seperti kami, saya punya 3 tips nih. Pertama, kita harus semangat. Yang kedua, kita harus bisa intensifikasi apa yang sudah kita miliki, untuk kemudian kita bisa ekstensifikasi. Yang ketiga, kita harus jelas manfaatnya dan juga pemberdayaan masyarakat harus dilibatkan. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.